sabar atas kematian orang yang disayangi. Kita pada umumnya dilahirkan di kalangan keluarga yang masing-masing anggotanya itu dengan sukarela bersedia menolong anggota lain pada saat diperlukan. Jadi alhamdulillah kita ini lahir di Indonesia, negara yang pengakuan kita itu kita punya kecenderungan gotong royong, dan kita beragama Islam yang orang Islam itu mendorong kita itu menjaga keutuhan keluarga dan mendorong tanggung jawab. Nah, karena pelajaran agama kita dan juga budaya dan tradisi kita itu semacam itu menyebabkan kita itu saling menolong. Ya. Kakak menolong adik, adik menolong kakak, bapak menolong dan sebagainya. Ya. Nah, tolong menolong ini memberikan rasa bahwa dia yang menolong itu bermanfaat untuk aku. Keberadaan dia menguntungkan aku. Lebih jauh, tanpa dia aku tidak bisa hidup. Nah, itu ekstrimnya dalam kutip ya, bukan lalu sampai dengan musyrik yang menghidupikan Allah. Tapi secara lahiriah, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Karena aku dibesarkan oleh dia, dirawat oleh dia, dididik oleh dia, dan sebagainya. Nah, ketergantungan ini pelan-pelan membangun rasa cinta di hati kita, rasa kasih sayang di antara kita. Sehingga hubungan keluarga kita itu akrab sekali. Ya. Tentu hubungan akrab ini bisa makin luas. Ini kita terasakan kalau kita mempunyai majelis pengajian. Ya. Ini ada pengajian kita, mudah-mudahan ini bisa akrab ya, tapi agak sulit karena kita pertemuannya online. Kita ada pengajian yang diselenggarakan oleh dosen-dosen PPM, itu satu dengan yang lain itu betul-betul akrab sekali. Betul-betul akrab sekali sehingga hubungan mereka itu melebihi kakak beradik. Kalau kakak beradik itu belum tentu seminggu sekali ketemu. Tapi karena pengajian ini, kita bisa ketemu seminggu sekali, 2 kali, atau 3 kali. Karena ada di antara mereka yang datang ke pengajian saya 3 kali seminggu. Waktu ketemu. Masya Allah, itu jadi akrab sekali. Maka kalau kita hadir di pengajian kita yang hari Rabu, sebelum dimulai, itu kan celotehan sana-sini itu menunjukkan keakraban. Ya. Nah, itu keakraban itu menyebabkan kalau ada salah satu yang sakit saja, kita itu merasa ikut sedih. Apalagi kalau meninggal. Nah, ini jadi rasa cinta kepada orang lain, rasa sayang kepada orang lain, itu tumbuhnya pelan-pelan. Kalau secara kejiwaan itu karena orang yang kita cintai itu sangat berjasa bagi kita. Jadi itu otomatis ya. Otomatis kalau ada orang yang sangat menguntungkan kita itu dengan sendirinya pelan-pelan akan mencintai dia. Tapi kalau ada orang yang setiap hari merugikan kita, menyakiti hati kita, pelan-pelan kita akan membenci dia. Nah, itu bisa kita perhatikan orang-orang yang nikah. Pada waktu nikah mereka bersemangat karena sebelum nikah mereka itu saling memberi dan sebagainya. Mereka menduga kalau nikah nanti akan menjadi lebih baik. Tapi seringkali setelah nikah, kelakuan aslinya kelihatan. Kelihatan lalu terus lama-lama cinta itu pudar. Karena ternyata dia lebih banyak merugikanku daripada menguntungkan aku. Itu suami istri. Jangankan suami istri. Kalau ada orang pemimpin kita, entah itu pemimpin sekolahan, pemimpin pesantren, pemimpin negara, pemimpin kota, kalau pemimpin itu menguntungkan kita, kita akan mencintai dia. Tapi begitu keluar aslinya dia tidak menguntungkan kita, cinta itu akan berubah menjadi benci. Nah, yang kita bahas di sini, kalau kita sudah terlanjur saling mencintai, kemudian salah satu di antara kita itu meninggal, itu kita kehilangan.
ya wujudnya kita bilang sedih atau grief, ya, kesedihan. Seberapa sedih, seberapa dalam sedihnya tergantung. Makin besar cinta kita kepada orang yang meninggal itu, makin dalam sedih kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin, ya sedih, tapi jangan terlalu dalam. Itu caranya gimana? Keimanan. Iman, hanya iman yang bisa seperti itu. Iman itu tidak harus berarti dia orang yang beragama Islam. Ya, saya pernah mendengar cerita seseorang, ada teman yang diundang oleh satu keluarga supaya datang karena ada seorang ibu yang sedih sekali karena anaknya meninggal, masih anak-anak. Saking sedihnya, dia sampai gulung-gulung di lantai, masuk ke bawah kolong tempat tidur, dan kepalanya dijeduk-jedukin. Itu sampai semacam itu. Padahal dia itu dosen tauhid. Dosen tauhid. Itu udah dosen tauhid lagi. Tauhid itu kan keimanan. Jadi keimanan yang kita maksud ini tidak cukup hanya pengetahuan, tapi harus kita hayati benar. Ya, jadi kalau iman itu hanya kita menghafal rukun iman itu ada 6, nomor 1 beriman kepada Allah, dan seterusnya itu. Kalau hanya hafal gitu aja nggak ada gunanya, bukannya tidak ada gunanya, kurang menolong diri kita. Tapi kalau kita betul-betul menghayati dan kita jalani dengan baik, maka iman itu yang membuat jiwa kita tegar. Ya, tegar itu artinya betul-betul tidak terpengaruh oleh gonjang-ganjingnya yang terjadi di luar. Di luar ada kejadian baik atau buruk, tetap kejiwaan itu tegar. Nah, ini saya merasa bahwa makin beriman seseorang, makin benar-benar imannya seseorang, dia itu makin merdeka, ya, makin merdeka. Karena ada orang maki-maki, dia tidak sedih, tidak takut, tidak marah. Ada orang memfitnah, dia tidak menjadi sakit hati. Karena dia betul-betul mandiri, emosinya itu stabil meskipun di luar ada kejadian apa-apa. Kalau ada orang emosinya terganggu ketika situasi berubah, atau ada situasi itu termasuk manusia, ada manusia ngomong begini, terus dia situasi hatinya berubah, itu berarti orang itu jiwanya dipengaruhi oleh situasi. Karena jiwanya dipengaruhi oleh situasi, maka dibilang orang itu situational. Jadi keadaan emosinya, perasaannya dan sebagainya itu sangat dipengaruhi oleh situasi. Kalau kita mau ngecek diri kita, saya ini situational atau tidak, coba cek. Kita sholat di rumah dan sholat di masjid, mana yang lebih khusyuk? Mana yang lebih tertib? Kalau misalnya ketika di masjid kita tertib, kelihatan khusyuk sekali. Tapi kalau sekarang di rumah, sholatnya cepat-cepat sekali, sujud dalam waktu 1 menit atau kurang udah selesai. Saya bilang 1 menit atau kurang ini, cucu saya itu kalau sholat waktu dia masih kecil, ya, itu nggak sampai 1 menit gitu. Ya mudah-mudahan dia sekarang sudah menjadi lebih baik gitu. Ya kalau anak kecil kan begitu. Nah, kalau kita itu ketika berada di dalam situasi, perilaku kita berbeda dengan perilaku kita ketika situasinya berubah, maka orang itu berarti masih situational. Orang yang beriman itu tidak banyak dipengaruhi oleh situasi. Oleh karena itu, ketika orang-orang yang kita cinta itu meninggal misalnya, kita sedih, tetapi sejenak. Ya. Sedih sejenak, tidak sampai mengganggu kestabilan emosinya. Saya teruskan. Ya. Memang kadang-kadang ada perselisihan di antara para anggota keluarga. Tetapi mereka yang terlibat dalam perselisihan itu biasanya menemukan jalan untuk berdamai kembali. Dan perdamaian itu membuat hubungan emosi mereka makin kuat.
Karena mereka makin bisa memahami antara yang satu dengan yang lain. Ya. Ada misalnya kakak beradik itu saling kesel begitu. Terus setelah beberapa hari bilang, nggak usah diterusin capek. Udah, apa yang terjadi biarin aja, kita jalanin seperti ini. Nah, itu kan salah satu cara ya. Tidak semua orang penyelesaiannya begitu. Yang bagus adalah perselisihan itu kemudian membuat orang masing-masing itu mencoba mempelajari kenapa sih dia kesal sama saya. Oh, dia kesal sama saya karena saya begini. Oh, dia kesal sama saya karena dia menginginkan seperti itu, tapi aku menghalanginya dan sebagainya. Nah, perselisihan itu kalau kita komunikasikan, itu membuat makin akrab. Karena dengan perselisihan itu kemudian kita komunikasikan, kita bisa makin mengerti, oh yang dia inginkan itu seperti itu. Oke dah, kalau begitu aku akan memperlakukan dia sesuai dengan yang dia sukai, misalnya begitu. Nah, jadi menurut saya makin banyak perselisihan asal cepat-cepat diselesaikan, makin bagus, akan membuat hubungan makin akrab. Suami istri pada minggu-minggu pertama pasti banyak konflik. Tapi konflik itu jangan dibiarkan begitu saja. Konflik itu harus menjadi pintu masuk untuk mengakrabkan masing-masing. Caranya gimana? Ayo kita selesaikan. Kamu maunya apa? Terus biarkan dia cerita. Jangan diinterupsi. Terus apa? Terus apa? Terus apa? Artinya, kita masing-masing harus menjadi good listener, menjadi pendengar yang baik. Kalau kita tidak menjadi pendengar yang baik, kita tidak akan bisa mempelajari orang lain. Ya, jadi, dengarkan dia maunya apa. Terus, oh begitu, oke deh, aku nggak keberatan kalau seperti itu. Nah, tapi kalau nggak dikomunikasikan, makin hari makin meruncing. Nah, kalau biasanya di kita ini, kalau di antara saudara itu, nanti akan ketemu solusi untuk menjadi rukun kembali. Nah, ini membuat hubungan mereka itu makin kuat. Ya. Oleh karena itu, kalau makin kuat, berarti makin mencintai. Ya. Nah, hubungan emosi yang makin kuat ini membuat mereka saling merindukan bila mereka tidak pernah bertemu selama periode waktu panjang. Kemudian jika ada salah satu di antara mereka itu meninggal dunia, yang berarti dia pergi untuk selamanya, maka seluruh anggota keluarga lainnya akan merasakan kesedihan. Karena kehilangan seseorang yang sangat mereka cintai itu membuat sedih. Ya, tempo hari sudah kita bahas, kapan kita itu bisa terjatuh sedih, kapan sedih itu terjadi. Sedih itu terjadi kalau ada dua hal. Kita mencintai sesuatu atau seseorang, dan yang kita cintai itu hilang. Ya. Asal ada dua unsur ini ketemu, akan terjadi sedih. Kita mencintai sesuatu atau seseorang, kemudian yang kita cintai hilang. Pasti sedih. Kalau hanya salah satu, tidak. Kita mencintai seseorang, tidak akan terjadi sedih. Atau kita kehilangan sesuatu atau kehilangan seseorang, dan kita tidak mencintai, nggak akan sedih. Jangan sedih. Sedih itu hanya terjadi kalau yang hilang itu yang kita cintai. Apa hubungannya dengan keimanan? Hubungan keimanan begini, bahwa kalau kita betul-betul beriman, maka hati kita isi hanya satu pihak yang kita cintai. Siapa itu? Yang tidak pernah hilang, yang tidak pernah pergi kita kejar. Kalau kita bisa mengalokasikan hati kita hanya untuk satu pihak itu saja, cinta kita, yaitu yang tidak pernah hilang dan tidak akan lari kita kejar, maka kita tidak akan pernah sedih. Kenapa? Yang kita cintai tidak pernah hilang. Jadi antara cinta dan hilang nggak pernah ketemu. Adakah itu? Ada, hanya satu, yaitu Allah. Jadi kalau kita bisa membangun rasa cinta kepada Allah dengan benar-benar, maka kalau itu terjadi, kita kan bisa lalu merasakan bahwa ya
Aku ini milik Allah, dia juga milik Allah. Terserah Allah dong, gitu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi jika salah satu di antara anggota keluarga itu meninggal dunia, berarti dia pergi selamanya, maka seluruh anggota keluarga yang saling mencintai itu akan merasa kesedihan. Kenapa merasa sedih? Karena mereka kehilangan seseorang yang mereka cintai. Kesedihan itu dirasakan makin dalam jika yang meninggal dunia itu adalah anggota yang paling mereka cintai. Siapa kira-kira anggota keluarga yang paling dicintai? Itu tadi, yang paling berjasa untuk kita, ya, yang paling berjasa untuk saya, maka dialah yang paling saya cintai. Umumnya kita di Indonesia ini dilahirkan di suatu keluarga, bapak ibu kita lah yang paling berjasa pada kita. Kita nakal kayak apa, mereka tetap memaafkan kita. Mereka tetap memberi makan kita. Mereka tetap mendidik kita. Nah, cinta kita kepada orang tua itu makin hari makin kuat. Nah, kalau ada orang tua kita meninggal, yang seperti tadi, maka pasti kita akan sedih. Nah, cuma orang yang beriman, sedihnya itu tidak terlalu lama. Ya, sedih, tapi tidak terlalu lama. Nah, pada saat seperti itulah Allah menyodorkan ujian. Jadi kematian seseorang itu seperti materi ujian dari Allah untuk kita, kepada semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Dengan ujian itu Allah akan melihat dan menilai reaksi mereka terhadap kematian itu. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah reaksinya gimana. Coba salah satu yang mereka cintai itu aku ambil, reaksinya kayak apa. Nah, kalau kita bereaksi dengan baik, lulus. Tapi kalau reaksi kita tidak baik, tidak lulus. Ya, jadi karena namanya pun ujian. Dengan ujian itu Allah akan melihat dan menilai reaksi orang yang ditinggal mati tadi. Apakah reaksi itu bisa membuktikan adanya keimanan atau bahkan bisa menunjukkan, meningkatkan keimanan mereka. Allah berfirman di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kok kematian dulu ya? Mati dulu apa hidup dulu sih kita? Mati dulu. Kita di perut, di kandungan ibu kita kan dulu kita belum bernyawa. Jadi kita wujud di dunia ini dimulai dengan mati. Kemudian diberi roh. Lalu di dalam perut itu sudah hidup. Kita lahir. Sekarang kita hidup. Nanti suatu saat kita akan mati. Setelah mati kita dihidupkan kembali. Nah, kalau menyebutnya dua ini, Allah menyebutnya Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa sih Allah membuat ada hidup, ada mati? Antara lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian itu yang lebih bagus amalnya, atau yang amalnya itu makin baik. Dengan ujian tadi, kok amalnya makin baik? Lulus. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa dan maha pengampun. Maha perkasa artinya Allah bisa mendapatkan ujian itu yang kita itu merasa, loh, kok aku kehilangan dia, begitu. Tapi Allah maha pengampun kalau kita itu melakukan langkah yang tidak tepat. Ya, mungkin dosa saat itu, tetapi kalau kita kemudian memperbaiki diri, Allah akan mengampuni kita. Nah, ujian berupa meninggalnya seseorang yang kita cintai dan kita sayangi itu pasti akan terjadi. Pasti. Karena apa? Ya kita hidup. Kalau ada kehidupan pasti akan diakhiri dengan kematian. Jadi kita tidak bisa mengelak. Cuma kita kan tidak tahu. Yang mati aku dulu apa kamu dulu? Ya, kalau kita suami istri, aku dulu apa kamu dulu? Seringkali orang itu ya tergantung situasi sih. Ya dia dululah, aku belakangan. Tapi ada juga, wah kalau dia yang mati duluan, aku nanti ikut siapa? Enggak, aku mati duluan, misalnya gitu. Tergantung kan, itu selera. Tapi kalau kita makin beriman, kita nggak begitu. Terserah Allah, aku duluan atau kamu duluan.
Nah, ujian berupa meninggalnya seseorang yang kita cintai dan kita sayang itu pasti akan terjadi kepada siapapun yang hidup di dunia. Pasti suatu saat ya, akan terjadi. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri, Rasulullah itu kan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh umatnya, dicintai oleh para sahabatnya. Itu pun meninggal. Ketika Rasulullah masih hidup, itu sudah dibilang oleh Allah, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mati suatu saat dan mereka juga akan mati. Jadi semua orang itu pasti akan mengalami kematian. Nah, kemudian kematian itu adalah ujian. Kematian Rasulullah juga ujian. Itu fa immata. Apakah ketika Rasulullah itu meninggal kemudian inqalabtum ala aqabikum, kamu kembali menjadi kafir lagi. Nah, itu kan berarti ujian yang berat. Ya. Jadi siapapun yang meninggal itu adalah ujian bagi kita yang masih hidup. Dan biasanya kematian seseorang itu tidak akan pernah diketahui, baik oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain, termasuk anggota keluarganya. Karena kematian bisa menjemput orang dewasa maupun anak, bisa menjemput orang yang sakit maupun yang sehat, bisa menjemput orang yang kaya maupun miskin, bisa menjemput seorang pemimpin maupun anak buah, dan sebagainya. Artinya Allah itu merahasiakan kematian seseorang kapan dan di mana. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Seseorang tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Ya, ada cerita dulu waktu ada gempa di Sumatera. Orang sana karena dia bisnisnya mondar-mandir kotanya itu, mohon maaf saya tidak menyebut kotanya, nanti orang yang daerah situ nanti tersinggung. Ya, dia tuh mondar-mandir dari kotanya itu dan Jakarta. Lalu dia memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Nah, untuk pindah itu kan tidak gampang. Misalnya bisnis, dia tuh mengatur kantornya dan sebagainya, itu pindah ke Jakarta. Nah, pas dia kembali ke kota asalnya itu, di sana terjadi earthquake, gempa bumi, dan dia meninggal. Dia padahal mau menghindari gempa bumi, matinya malah kena gempa bumi. Nah, nggak akan tahu dia. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak akan tahu seseorang di bumi mana dia akan meninggal. Bukan hanya bumi, dan waktunya kapan. Nah, tapi ketika jadwal kematian itu sudah tiba, tidak ada seorang pun yang bisa menghindari kematian. Kenapa? Bukan kita yang menjemput kematian, tapi kematian yang menjemput kita. Kalau kita yang menjemput kematian itu enak, karena berarti kalau saya tidak menjemput kematian, ya saya nggak mati-mati. Kalau saya menghindari kematian, ya nggak mati-mati. Itu kalau kita yang menjemput kematian. Tapi kematian itu yang menjemput kita. Kita mau lari kemana? Kalau memang sudah jadwalnya mati, ya mati. Ya. Kalau sudah jadwalnya mati. Ya. Seandainya kita menjemput kematian, maka kita itu bisa menghindarinya dan bisa hidup sampai saat yang kita kehendaki. Tapi kematianlah yang menjemput kita tepat pada waktu yang dijadwalkan dan di tempat yang ditentukan. Coba perhatikan bahasanya ayat ini. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan sebenarnya kematian yang kamu lari darinya, yang kamu tinggalkan itu, yang kamu berusaha menghindari, kematian itu yang akan menemui kamu. Menemui itu kan berarti menjemput. Jadi bukan kita yang menjemput, tapi kematian yang menjemput. Nah, setelah itu thumma turaduna ila alimul ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kalian akan diminta kembali menghadap kepada Tuhan yang Maha mengetahui, yang ghaib dan yang syahadah. Kemudian Allah akan menguraikan perilaku kita selama hidup di dunia. Nah, karena saat kematian atau biasanya disebut ajal itu telah ditentukan oleh Allah, maka kita sebagai orang-orang yang beriman mesti menerima atau ridho atas keputusan Allah. Kalau kenapa sih dia yang duluan mati?
Itu kan sama dengan saya tidak ridho keputusan Allah. Allah itu sudah memutuskan suaminya yang mati duluan. Terus kalau istrinya mungkin karena dia itu sakit-sakit atau dia itu merasa ekonominya sangat bergantung pada suami atau suaminya begitu baik, kenapa sih dia duluan yang mati? Ini kan orang itu egois, maunya jangan aku yang sengsara kamu tinggalkan, aku aja yang duluan, biarin kamu yang sengsara. Itu kan kayak gitu. Jadi orang yang mengeluh atas kematian seseorang sama dengan tidak ridho atas ketentuan Allah. Padahal ketentuan Allah itu termasuk rukun iman yang keenam. Kalau orang tidak ridho atas keputusan Allah, berarti dia tidak beriman. Rukun iman yang 6 itu, salah satu saja itu tidak dipenuhi, dia kafir. Nah, jadi jangan sampai kita pernah mengeluh atas kematian seseorang. Karena kematian seseorang, siapapun dia, itu adalah keputusan Allah, dan kita harus ridho atas keputusan Allah. Nah, kemudian sejak kelahiran, setiap orang itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Apa yang ditentukan? Macam-macam. Yang disebutin oleh Nabi itu, misalnya pekerjaannya, kelakuannya kayak apa, rizkinya seberapa, ajalnya kapan. Ajal itu saat terakhir dari kehidupannya. Terus nasibnya bagaimana? Apakah dia bernasib selamat atau celaka? Itu sudah ada ketentuannya. Jadi kalau memang seseorang itu meninggal, ya memang sudah ada jadwalnya oleh Allah. Kita nggak boleh protes, karena yang membuat jadwal itu Allah. Nah, jika ada orang misalnya mempermasalahkan mengapa dia yang dia cinta itu segera meninggal dunia, maka itu berarti dia tidak ridho atas keputusan Allah, dan berarti dia tidak lulus ujian, bahkan dia kafir. Nah, Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Kalian ini di waktu di kandungan ibunya itu dikumpulkan penciptaannya selama 40 hari. Nah, ini jadi proses awal ya, mulai dari conception, pembuahan, itu 40 hari, itu satu tahap. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Setelah itu dia akan menempel di dinding rahim selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian dia menjadi segumpal daging selama 40 hari. Jadi 40 hari tiga kali. 40, 120 hari kira-kira. Setelah itu thumma yab'atsullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun am sa'id thumma yunfakhu fihi as-sur thumma yunfakhu fihi ar-ruh. Lalu Allah setelah 120 hari itu memerintahkan kepada seorang malaikat yang bertugas, catat 4 hal bagi dia. Catat perilakunya dia, nanti akan begini-begini dan sebagainya. Catat rezekinya, jadi rezeki sudah ada jatahnya. Jadi orang yang korupsi itu, dia sudah punya jatah, kok dia kepingin jatahnya itu segera dihabiskan. Ya lahiriahnya, orang korupsi itu seringkali umurnya pendek, ya, karena orang korupsi itu kan deg-degan terus, itu stres. Kalau ketahuan, kalau dia diancam dan sebagainya, ya, cepat mati. Untuk apa duitnya banyak, tapi stres terus. Dan ditentukan ajalnya, kapan dia akan mati. Jadi sebelum lahir itu sudah ditentukan nanti matinya hari ini di mana begitu. Lalu ditentukan juga nasib dia, syaqiyyun aw sa'id, dia celaka atau selamat. Setelah itu tsumma yunfakh fihi ruh, baru ditiupkan rohnya. Nah, ini biasanya anak itu, bayi yang di dalam perut itu, kata dokter nih ya, mungkin Bapak Ibu yang dokter lebih mengerti, bahwa pernafasan atau apa itu namanya sih, ya nyawanya bayi lah, itu biasanya
eh, ditiupkan atau anak-anak itu mulai dinyatakan hidup antara 100 sampai 120 hari. Nah, dokter bilangnya antara 100 sampai 120. Kalau Allah menyebutnya di sini 40, 40, 40. Nah, itu kalau Allah menyebut 40, 40, 40 itu bukan lalu terus berarti tepat 120 hari. Bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit. Ya. Jadi, hadis ini lebih panjang, tapi saya tidak bacakan seluruhnya. Itu yang lebih relevan. Nah, karena kematian seseorang yang kita cintai itu merupakan ujian dari Allah, maka Allah akan memberi kita pahala jika kita lulus. Nah, kalau kita lulus itu kan naik kelas, naik tingkat, lulus ya nanti jadi sarjana, jadi doktor dan sebagainya. Artinya derajatnya naik. Nah, kalau kita lulus dari ujian Allah, derajat kita naik. Derajat itu dibarengi dengan pahala, pahalanya banyak. Terus kemudian tingkat keimanan kita juga naik, Allah juga makin mencintai kita. Rasulullah SAW bersabda mengutip Allah, ya, yaqul Allah Ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jaza idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa jannah. Firman Allah dikutip oleh Nabi. Firman Allah dikutip oleh Nabi kalau tidak dicantumkan di dalam Al-Quran itu disebut hadits qudsi, ya, hadits qudsi, hadits al-qudsi. Al-qudsi itu artinya Allah yang maha suci. Hadits yang disebutkan Nabi tapi datangnya dari Allah yang maha suci. Ya. Allah bersabda, tidak ada bagi hambaku yang mukmin, tidak ada balasannya ketika aku ambil kekasihnya ketika di dunia, lalu dia itu mengharapkan pahala, maka aku kasih dia surga. Jadi Allah akan memberi pahala yang besar kepada kita yang bisa sabar menghadapi ujian itu, kemudian kita lulus, dinyatakan oleh Allah sebagai lulus, maka pahalanya begitu besar, yaitu berupa tinggal di surga. Jadi kematian seseorang bisa menjadi penyebab kita masuk surga. Ya, tapi jangan dibalik ya. Aku pengen masuk surga, kok nggak ada yang mati ya? Aku kalau ada yang mati aku mau sabar biar aku bisa masuk surga. Jangan mengharap begitu. Karena ajal itu kan sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau sudah ditentukan oleh Allah, kita tidak boleh mengharapkan seseorang mati sebelum jadwalnya. Kita juga tidak boleh mengharapkan kita mati sebelum jadwalnya. Terserah Allah, gitu. Ya. Kemudian kasih sayang orang tua di sini maksud saya ibu dan bapak, kasih sayang orang tua kepada anak-anak juga bisa menyebabkan masuk surganya seseorang jika misalnya orang tua itu ditinggal mati oleh 2 atau 3 anaknya ketika mereka masih kecil. Jadi kalau ada seseorang punya anak kok meninggal, kan ada kalau seperti ibu saya anaknya 11 yang meninggal masih kecil, masih bayi gitu 3. Ada anak yang meninggal 2 atau 3, maka kalau dia bisa lulus ujian, dia bisa masuk surga. Ya. Kata Rasulullah SAW, ma minan nasi muslimun yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hintha illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyyahum. Siapa di antara orang Islam yang anaknya 3 mati sebelum anak itu baligh, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Apanya yang bisa menyebabkan orang tua itu masuk surga? Itu kan kadang-kadang orang menghibur diri, wah, anakku mati, ini berarti mudah-mudahan aku masuk surga. Ya bisa. Tetapi kalau dia bisa memenuhi syarat. Nah, yang disebutkan di sini apa? Apa yang bisa menyebabkan ibu bapak itu masuk surga gara-gara anaknya yang meninggal dunia masih kecil? Karena kasih sayang orang tua itu kepada anak itu. Umumnya orang tua, terutama ibu, itu kan sayang pada anak.
anak lagi sakit itu dirawat. Anaknya itu lapar, kemudian dia nangis. Ibunya itu capek kayak apa, tetap dia ngurusi anaknya. Ya, bahkan kalau ada ancaman yang membahayakan, dia rela melindungi anaknya meskipun ada kemungkinan dia sendiri menjadi korban. Ini kan kasih sayang orang tua kepada anak. Nah, kasih sayang itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Jadi, tadi seperti yang kita bahas di pertama, kita itu cenderung mencintai, menyayangi seseorang. Nah, terus kalau seseorang yang kita cintai atau kita sayangi itu meninggal, kita kan sedih. Tapi ini bisa menyebabkan orang itu bisa masuk surga. Kalau dia kepergiannya anaknya itu dia relakan, karena dia relakan bukan rela anaknya mati, biarin aja mati, bukan begitu. Relanya itu artinya ridho kepada Allah yang sudah mengambil keputusan anak itu mati. Ya. Itu bisa bermacam-macam pola pikir kita supaya kita tenang. Kalau kita baca surat Al-Kahfi, itu kan ada cerita antara Nabi Musa dan Khidir. Khidir itu ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan bukan nabi. Kalau saya cenderung mengatakan bukan nabi. Ya. Karena kalau nabi itu dia mendapatkan wahyu dari Allah dan kemudian dia harus menyampaikan kepada orang lain. Khidir enggak. Dia dapat wahyu dari Allah dan dia tidak boleh membagi kepada orang lain. Dia jaga untuk dirinya sendiri saja. Nah, karena dia jaga untuk diri sendiri, bukan nabi. Karena namanya nabi itu dari kata nabiun. Nabiun menjadi nabiyun, artinya tukang cerita. Tukang cerita, menceritakan apa yang diterima berupa wahyu dari Allah. Nah, Khidir nggak boleh. Nah, di cerita tentang Nabi Musa dan Khidir, itu kan ada salah satu kejadian Khidir itu membunuh anak tanpa salah. Ya, begitu ketemu anak itu langsung dibunuh. Nabi Musa protes. Lah, ini kan pekerjaan yang mungkar, kamu membunuh anak yang tidak salah. Terus, kamu ini nggak sabar. Aku kan bilang, jangan tanya sebelum aku ceritakan. Terus akhirnya setelah 3 kali kesalahan menurut Khidir ya, yang dilakukan oleh Nabi Musa, terus kemudian Khidir bilang, salah satu di antara 3 kejadian itu kan anak ini. Anak itu nanti kalau besar, dia akan menyebabkan orang tuanya menjadi musyrik. Oleh karena itu, Allah menghendaki dia mati, nanti Allah akan mengganti anak lagi yang soleh, yang penuh kasih sayang kepada orang tuanya. Nah, jadi ini bisa kita ambil pelajaran. Untuk kasus itu kan Khidir cerita bahwa dia dimatikan oleh Allah karena Allah akan mengganti orang tuanya dengan anak yang soleh. Nah, kita bisa berprasangka baik begitu. Oh, anakku masih kecil sudah meninggal. Barangkali Allah tidak menghendaki dia sengsara hidupnya. Barangkali Allah tidak menghendaki dia nanti menjadi orang sesat. Oleh karena itu Allah mencabut nyawanya ketika dia masih kecil. Dan ketika anak itu meninggal sebelum balik, jaminan dia masuk surga. Jaminan masuk surga. Jadi kalau anak itu meninggal masih kecil, alhamdulillah, ini anakku sudah pasti masuk surga. Begitu. Jadi karena membayangkan anak itu masuk surga, nggak terlalu sedih. Ya. Jadi kenapa kok 2-3 anaknya meninggal menyebabkan orang itu masuk surga? Karena kasih sayang dia kepada anak itu. Sebenarnya ada hadis yang versinya berbeda dengan ini, tapi saya ambil ini yang rawinya, yang meriwayatkannya itu Bukhari dan Muslim, maka disebut muttafaqun alaih. Ada hadis yang berbeda versinya. Setelah Nabi mengatakan ini, lalu ada seseorang yang bertanya. Semula Rasulullah mengatakan 3 anak. Terus ada yang bertanya, kalau yang meninggal itu hanya 2, bagaimana Rasulullah? Ya, 2 yang meninggal, orang tuanya bisa masuk surga. Terus hadis itu menurut ya sahabat yang itu, wah, aku nggak tanya lagi kalau anaknya 1 gimana. Kayaknya gayanya Nabi menjawab itu,
Seandainya aku tanya, kalau satu gimana? Wah, kira-kira jawabannya Nabi itu ya, satu pun juga bisa menyebabkan orang tuanya masuk surga. Ya, karena kasih sayangnya tadi. Nah, kemudian, ketika meninggal dunia seorang anggota keluarga yang kita cintai itu, apakah kita boleh nangis sebagai ungkapan kasih sayang? Boleh. Boleh menangis kalau nangisnya itu sebagai ungkapan kasih sayang. Aduh, kasihan anak ini. Karena ungkapan kasih sayang itu boleh. Yang tidak boleh nangis untuk meratap. Meratap itu kan ada penyesalan. Misalnya gini, aduh suamiku meninggal, aku nggak punya anak, aku lalu ikut siapa? Nangis. Malah orang Arab zaman sebelum Nabi itu suka nyobek-nyobek baju atau mukul-mukul pipinya, mukanya begitu. Itu tidak boleh. Jadi kalau nangis yang meratap atau menyesal atau kecewa atau putus asa itu dilarang. Yang boleh nangis karena sayang. Biasanya nangis karena sayang itu nggak keras-keras, hanya air mata saja yang mengalir. Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Nah, komentar boleh nggak? Boleh. Asal komentar kita yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah. Misalnya komentar, biarin aja mati, kurang ajar. Oh, jangan, itu nggak baik ya. Ini ada hadis yang agak panjang juga. Saya ambil yang relevan bagian akhir ya. Abdurrahman bin Auf itu ikut Nabi. Saat itu ada beberapa orang yang menemani Nabi. Kebetulan ada salah satu anaknya laki-laki meninggal dunia. Kalau nggak salah anaknya ini yang Ibrahim. Ya. Ibrahim meninggal dunia, lalu terus Rasulullah itu air matanya mengalir. Terus Abdurrahman bin Auf ini kan sahabat pemuda ini, tapi dekat dengan Nabi. Rasulullah, engkau menangis. Karena kan Rasulullah melarang orang yang meratap. Kau menangis. Terus Nabi menjawab, Yabna Auf, innaha rahmatun, thumma atba'aha bi ukhra. Jadi, hai Abdurrahman bin Auf, tangisanku ini tangisan rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Innal aina tadma'u wal qalba yahzan. Mata itu mengeluarkan air mata dan hati itu bisa sedih. Jadi kalau itu sedih hanya sekejap, biasanya tidak lama ya, hanya nangisnya pun nangis kasih sayang, bukan nangis menyesal. Nah, itu boleh. Wala naqulu illa ma yardha rabbuna. Kita tidak boleh berkomentar kecuali komentar kita baik yang diridhoi oleh Allah. Terus Rasulullah komentar terhadap kematian Nabi Ibrahim. Nah, kematian anaknya Ibrahim. Wa ana bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ya, kami yang masih hidup ini tentu sedih dengan kematianmu Ibrahim. Ya, jadi nangis karena sedih itu tidak apa-apa kalau kesedihan itu karena kasih sayang. Kemudian kata-kata yang paling bagus diucapkan ketika ada orang yang kita cintai meninggal apa? Yang paling bagus yang diajarkan oleh Allah, yang kita seringkali mengucapkan ya, kalau kita dapat kabar seseorang meninggal, kita bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kata-kata paling bagus dan itu mesti dihayati. Karena kalau itu tidak dihayati nggak ada gunanya. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian itu dengan ketakutan, kelaparan dan berkurangnya harta. Berkurangnya harta itu bisa PHK, bisa ditipu, bisa duitnya hilang, bisa rumahnya terbakar, dan sebagainya. Itu kan berkurangnya harta. Wal anfus, dan berkurangnya jiwa dengan kematian anggota keluarga. Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan, paceklik. Terus ayat itu ditutup wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira atau senangkanlah orang-orang yang sabar.
Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatum musibah. Kalau terjadi musibah, salah satu di antara itu tadi, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah, dan kami atau kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau kita itu milik Allah, anakku yang meninggal itu juga milik Allah. Kalau anakku milik Allah, kemudian Allah memanggil dia, ya suka-suka Allah. Nah, terserah Allah. Kita ini memang milik Allah. Ya, itu berarti ucapan sebagai ridho kepada keputusan Allah. Nah, orang yang semacam itu, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim rahmah. Mereka itu akan mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu yang mengikuti hidayah, mengikuti petunjuk dari Allah. Nah, kemudian jika kita memandang anggota keluarga yang meninggal itu sebagai seorang yang rajin beribadah, rajin bekerja, dan banyak memberi jasa kepada kita dan masyarakat, kita fahami bahwa kesibukan yang dia lakukan itu adalah tugas dari Allah. Jadi kalau misalnya yang meninggal itu seorang ustadz, ya, mohon maaf, saya bukan ustadznya. Jadi kalau saya bilang yang seorang ustadz itu, saya tidak mengidentikan dengan saya. Misalnya seorang ustadz yang dia itu berdakwah itu betul-betul karena Allah. Dia bukan berdakwah untuk cari duit, bukan berdakwah untuk cari popularitas. Terus dia meninggal dunia. Orang yang baik itu, orang itu menganggap kalau dia mempunyai sesuatu datangnya dari Allah, maka itu artinya penugasan. Ya. Ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri. Kalau Allah memberi kita ilmu, maka itu berarti tugas dari Allah, kita harus membagikan ilmu itu kepada orang lain. Kalau kita mempunyai kelebihan harta, itu berarti tugas. Kita ditugasi untuk membagi sebagian dari harta kita untuk orang lain. Kalau kita punya kekuatan, kita itu ditugasi oleh Allah untuk menolong orang lain, dan sebagainya. Kalau kemudian misalnya kita ini kebetulan mempunyai orang tua yang sudah tua sekali, lemah sekali, kita masih hidup. Kok aku diberi orang tua yang sudah tua seperti ini? Ini berarti tugas. Maka kita harus merawat orang tua itu dengan ikhlas, karena itu tugas dari Allah. Nah, supaya kita itu tidak banyak menderita, kita beranggapan bahwa orang yang meninggal tadi, terutama yang banyak berjasa kepada kita, seperti bapak kita atau ibu kita, mereka akan kerja keras untuk kita. Ketika beliau meninggal, itu berarti Allah sudah mengistirahatkan dia. Kan hidupnya dia itu tugas. Dia bisa mencari penghasilan, itu kan tugas untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, dan sebagainya. Maka bila dia meninggal, itu artinya Allah itu menganggap cukup. Udah, kamu sudah melaksanakan tugas dengan baik. Nah, jadi kalau kita menganggap seperti itu, kita tidak terlalu sedih. Ya, kita menganggap tugas dia selesai. Seringkali kita hanya bisa kalau misalnya orang tua kita sakit melulu, sampai 3 tahun sakit melulu. Terus ketika meninggal, ya barangkali ini yang terbaik untuk ibu. Beliau ini sakit sudah lama, kasihan. Jadi Allah sayang kepada ibuku, udah istirahat dari sakit. Tapi sebenarnya istirahat kan bukan tidak harus dari sakit saja, istirahat dari tugas. Nah, ini pemahaman dari mana? Begini, ada Rasulullah itu bersama dengan beberapa para sahabat, kemudian papasan dengan jenazah dibawa untuk dikuburkan. Rasulullah komentar, mustarih wa mustarah minhu. Mustarih itu dia istirahat dan orang lain istirahat dari dia. Nah, orang-orang tidak tahu apa itu maksudnya. Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu. Apa itu artinya? Istirahat dan orang lain beristirahat dari dia. Begini, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Kalau yang meninggal itu orang mukmin, maka kematian itu berarti dia istirahat dari kecapean melaksanakan tugas
dan istirahat dari sakitnya. Dia istirahat dari itu semua untuk memasuki suasana kasih sayang Allah. Bandingkan wal abdul fajiru yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kalau yang meninggal itu seorang bajingan, fajir itu orang yang suka berbuat dosa. Kalau ini saya mau ngomong kasar ya, kalau yang meninggal itu seorang bajingan, maka meninggalnya dia itu orang lain istirahat. Orang manusia-manusia lain, tetangganya, saudaranya istirahat, tidak diganggu lagi oleh dia. Negara pun juga istirahat dari dia. Bukan hanya itu, pohon-pohon pun istirahat dari dia. Karena orang yang jahat itu kan bisa juga merusak-rusak kebun, punya orang yang dia dengki pada orangnya itu misalnya diganggu. Wadawab juga binatang-binatang itu istirahat dari dia, istirahat dari kekejaman dia. Nah ini kita ambil pelajaran. Jadi kalau ada seseorang yang kita cintai meninggal, Allah sudah menganggap cukup tugas dia. Cukup artinya apa? Udah segitu aja kamu sudah bisa masuk surga. Misalnya kita punya anak, dia menghafal Quran, baru dapat 5 juz dia meninggal dunia. Baru 5 juz dia meninggal dunia. Kita terus wah sayang kasihan dia baru 5 juz. Lah kita melihatnya begini loh, dia kan niatnya menghafal 30 juz. Kemudian ketika dapat 5 juz dia rajin menghafal itu, Allah membuat dia meninggal. Artinya kan Allah menganggap cukup. Kamu sudah menunjukkan bukti bahwa kamu serius menghafal Quran. Terus Allah memberi pahala dia seperti sudah selesai menghafal 30 juz. Nah ini kan kemurahan dari Allah. Dia seharusnya kepingin 30 juz, baru 5 juz sudah mengantarkan dia ke surga. Nah jadi jika yang meninggal adalah seorang yang di bawah orang yang kita kasihan itu, kita melihatnya tugas dia selesai. Terus bagaimana kalau bukan dia yang menghidupi dalam tanda kutip ya, memberi nafkah kepada kita? Bagaimana kalau yang meninggal itu yang di bawah tanggungan kita? Kita didik, kita biayai kehidupannya, dia sakit kita berobat, kita biayai pengobatannya, terus dan seterusnya, terus meninggal. Dia begitu sarjana mati, gimana? Nah, dan jika yang meninggal adalah seorang yang di bawah tanggungan kita dalam merawat dan mendidiknya, maka kematian dia berarti bahwa Allah menganggap bahwa tugas kita selesai. Kan kalau kita punya anak, itu kan berarti Allah menugasi kita untuk merawat dan mendidik dia. Kalau kemudian kita didik sampai dia sarjana, kemudian kita menganggap, oh tugasku selesai. Udah, aku tidak perlu membiayai dia lagi, karena dia sudah nggak ada. Bandingkan dengan orang yang ketika menyekolahkan anak, di sekolah ini yang bagus, yang mahal-mahal. Begitu jadi sarjana, meninggal. Orang tua yang seperti ini menganggap anak ini investasi. Jadi aku biayai sebanyak apapun yang aku mampu supaya nanti dia menjadi anak yang pintar, kemudian dia menjadi pengusaha yang sukses atau menjadi pejabat, kemudian dia menjadi orang kaya. Kalau dia menjadi orang yang kaya, aku nanti ketika aku hari tua, aku lemah, aku bisa numpang hidup pada dia. Nah, kalau pikirannya semacam itu, anak ini begitu sarjana atau lulus S2 atau S3 meninggal, dia merasa, wah rugi aku. Aku sudah membiayai dia bermiliar-miliar, investasiku sudah banyak di situ. Dia mati, belum memberi return, belum memberi keuntungan bagi saya. Sedih orang itu, sedih dan takut. Aku ikut siapa gitu, atau aku kehilangan. Jadi sedih dan takut. Tapi kalau orang pemikirannya begini, dia anakku. Dia cerdas, maka aku harus merawat dan mendidik dia sebaik yang aku bisa. Kemudian ketika dia meninggal, tugasku selesai. Tugasku selesai. Beban mentalnya tidak terlalu berat. Ya. Ini beban mental kita tidak terlalu berat. Dasarnya mana? Dasarnya begini. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah itu tidak memikulkan beban tugas.
Tidak memberikan tugas itu sama dengan tidak menugasi, sama tidak memberi assignment. Ya. Allah tidak memberi assignment kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah beri kepadanya. Kalau kita diberi anak, berarti itu Allah memberi kita tugas untuk merawat dan mendidik anak. Kalau kita diberi oleh Allah seorang istri, berarti Allah memberi tugas kepada kita untuk memberi nafkah kepada istri, dan seterusnya. Nah, kalau itu tugas, begitu yang kita yang di bawah tanggungan kita itu meninggal, berarti tugas selesai. Nah, kalau tugas selesai, beban mentalnya tidak berat. Ya. Jadi, alhamdulillah, ya, alhamdulillahnya itu aku sudah melaksanakan tugasku selama ini dengan baik. Bukan alhamdulillah dia mati, bukan. Tapi alhamdulillah aku sudah melaksanakan dengan baik selama ini. Ini ada satu lagi. Hadisnya panjang ya, hadisnya panjang, tapi saya cerita aja. Rasulullah itu pernah mengatakan sesuatu, didengarkan oleh seorang sahabat yang beriman pada tahun-tahun pertama, namanya panggilannya Abu Salamah. Abu Salamah itu bapaknya Salamah, karena bapak ini punya istri, terus punya anak laki-laki dikasih nama Salamah. Kalau di Indonesia Salamah itu perempuan, ini laki-laki. Nah, Abu Salamah ini tidak ada waktu itu bersama Nabi, tanpa istri di hadapan Nabi. Nabi bilang, kalau kamu mendapatkan musibah apapun, kamu boleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah aku pahala dari bencana ini, dan tolong gantilah aku dengan yang lebih baik dari ini. Jadi misalnya rumah terbakar, naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Rumah terbakar, ya Allah, gantilah aku dengan rumah yang lebih baik daripada yang terbakar ini. Nah, Abu Salamah ini habis mendengar ini, dia senang sekali. Dia senang sekali, lalu pulang cerita pada istrinya, namanya panggilannya Ummu Salamah. Ummu Salamah artinya ibunya Salamah. Terus dia hafalin, istrinya ini menghafalkan ini. Lalu kebetulan suaminya ikut perang Uhud, meninggal jadi korban. Terus dia baca innalillah tadi sambil membaca doa seperti yang diajarkan Nabi lewat suaminya tadi. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini, suamiku meninggal di medan perang, dan gantilah aku dengan yang lebih baik dari ini. Terus dia, loh, kok aku minta kepada Allah yang lebih baik? Siapa orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Suamiku ini orang yang paling baik yang aku pernah ketemu. Kok aku minta kepada Allah diganti yang lebih baik? Emangnya ada? Tapi dia, karena itu diajarkan oleh Rasulullah, dia doa itu diulang-ulang. Ternyata yang terjadi apa? Dia dilamar oleh Rasulullah sendiri. Dia menjadi istrinya Nabi. Dia lalu, siapa yang lebih baik daripada Nabi? Masya Allah, doaku terkabul. Doaku terkabul. Ya, jadi bisa juga kita itu mempraktekkan ini doa. Ya, mohon maaf ini ya, aku karena di awal tadi saya ngomong cerita banyak-banyak. Ya, cerita saya kira-kira tadi ada 10 menit, ini 10 menit lebih dari 1 jam. Ya, ringkasnya adalah bahwa kematian seseorang yang kita cintai adalah ujian dari Allah untuk dinilai apakah ujian itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik atau tidak. Kematian itu tidak bisa dielakkan. Yang kematian itu juga terjadi kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah itu sangat dicintai oleh umatnya. Allah akan memberi hadiah berupa surga kepada orang yang ridho atas kematian orang yang disayanginya. Kita dianjurkan mengakui bahwa kita dan orang yang kita cintai, yang meninggal dunia itu adalah sama-sama milik Allah. Dan semua itu, saya maupun dia maupun mereka, itu pasti akan kembali kepada Allah. Kembali dimulai dari kematian. Dan bagi yang meninggal dunia, kematian berarti istirahat. Dan bagi orang yang diberi tugas untuk
mengurusi orang yang meninggal dunia, itu artinya tugasnya selesai. Ya. Kita juga dianjurkan memohon kepada Allah agar Allah memberi kita ganti yang lebih baik daripada yang meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Semoga Allah memberi kita sikap menerima dengan senang hati apapun yang ditentukan oleh Allah, termasuk meninggalnya orang yang kita cintai. Amin.